Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengatur ataupun mengalokasikan bandwidth pada Mikrotik yang sudah pernah saya bahas. Jadi ini adalah video lanjutan part ketiga. Jadi pastikan teman-teman sudah menonton untuk part 1, part 2, dan sekarang adalah part ketiga. Oke, untuk langkah pertama silakan teman-teman buka dulu aplikasi Winbox ya. Jika kebetulan teman-teman menggunakan sistem operasi 64 bit, silakan gunakan yang 64. Jika teman-teman menggunakan operasi 32 bit, silakan gunakan Winbox yang 32 bit. Untuk filenya pernah saya bahas di part kedua dan part pertama. Oke, kita langsung buka saja untuk mempersingkat video. Pastikan teman-teman connect-nya ini gunakan yang IP saja, jangan menggunakan MAC ya untuk mempermudah setting. Kita langsung connect saja. Oke, di sini kita tutup dulu ya. Langkah pertama untuk mengatur bandwidth tentu kita ada dua cara sebenarnya. Kita bisa menggunakan simple queue ataupun kita bisa menggunakan yang Q3 gitu ya. Kita langsung buka saja. Kita lihat dulu untuk address listnya. Kita buka dulu untuk address listnya. Kemudian kita juga akan buka dulu interface-nya ya. Ini adalah contoh yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Biarkan seperti ini dulu, kita kecilin ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan setting parent dari bandwidth ya. Caranya masuk ke queue ya. Di sini kita akan menggunakan simple queue ya. Teman-teman juga bisa menggunakan yang tree-nya, Q3 ya. Kita menggunakan simple queue. Kebetulan untuk bandwidth yang saya gunakan untuk internet ini yaitu 100 Mbps. Kebetulan ini adalah Mikrotik yang kedua sebenarnya ya. Jadi kita akan setting di sebenarnya yang di Mikrotik utama itu saya setting di 50 ya. Karena untuk 50 saya rencana akan alirkan ke sini ya untuk kebutuhan lainnya begitu ya. Oke, setelah ini ya masuk ke simple queue ini, klik saja bagian ini. Selanjutnya kita langsung ini ya, klik bagian plus. Nah, untuk nama kita kasih nama ya, terserah teman-teman. Kalau mau sama tidak apa-apa. Kita akan kasih nama SQ. SQ ini dari simple queue ya. Kita SQ total ya. SQ total bandwidth begitu ya. Untuk targetnya ini kita masukkan semua ya. Untuk targetnya ini ya, untuk internet ini jangan dimasukkan ya. Kita berurutan saja ya, seperti contoh kemarin. Ini kita berurutan, masukkan semuanya. Ya, di bagian network kita masukkan semuanya 10.0 garis miring 24 ya. Kita ini klik lagi yang ini ya. Nah, begitu kita ke ether 3 ya. Nah, ini ether 3 berarti 20.20.20 titik kosong garis miring 24. Kita klik lagi ini ya. Nah, ini gitu. Kita ke ini ya. Ini yang 2020 untuk hotspotannya. Ini garis miring karena saya cabut dulu ya. Ini untuk rumah tetangga. Kebetulan ini sudah dipasang sih. Kita ini untuk rumah tetangga. Ini pakai kabel biasa sih, nggak pakai media VO ya karena udah dekat. Tapi untuk tetangga kita setting 30.30.30 garis miring 24. Oke, kita ke PPW 4. Kebetulan untuk PPW ini untuk cadangan ya, tapi saya belum gunakan. Bisa teman-teman lihat ini garis miring seperti ini ya. Kita tambahkan lagi seperti ini. Kita setting, masukin dulu semua 40.0. Jadi ini ya, yang 10 ini laptop ya. Ini yang kita gunakan 24 begitu ya. Untuk uploadnya kita taruhlah seperti tadi. Saya ini sesuaikan saja dengan internet di rumah teman-teman ya. Misalkan kalau teman-teman menggunakan yang 20 Mbps, misalkan 10 Mbps ataupun berapa Mbps, setting saja ya. Misalkan saya 50 Mbps karena ini tidak ada, kita setting di 50M. Untuk uploadnya kita ambil yang misalkan berapa ya, kita untuk contoh ambil 1 atau setengahnya saja ya, misalkan 25 mega fps begitu ya. Oke, setelah di setting kemudian ini sudah selesai ya, tinggal teman-teman perhatikan. Lalu kita selanjutnya ke advance. Nah, ke advance ini ya, untuk paketnya kita tidak perlu setting ya karena ini untuk parent utama. Selanjutnya untuk target uploadnya ini tidak perlu disetting ya, untuk limit ad-nya karena ini kita sudah disetting di sini. Kemudian untuk priority-nya ini tidak perlu disetting sih karena ini adalah untuk parent utama. Kemudian pada
ini ya, Quick-Tip ini pilih yang default untuk uploadnya, kemudian untuk downloadnya pilih yang default. Untuk parennya biarkan ya non, karena ini paren utama. Lalu apply, lalu bentar. Ini kayaknya ada yang salah. Oh iya, sorry ya teman-teman, ini ada salah ketik, jadi kita nggak bisa nge-save ya. Klik apply, lalu oke, ini untuk SKey-nya sudah jadi ya. Kita coba perbesar. Nah, ini untuk menampilkan kolom-kolom ini teman-teman bisa ini ya, klik bagian ini show kolom. Nah, ini ya teman-teman bisa mungkin ingin menambahkan total. Di sini saya ini ada paket markingnya, ini biarkan dulu saja. Ini masih default sih. Kita yang total ini ya, ini total upload download, total upload seperti ini ya, biar kelihatan. Jadi ini untuk paketnya kelihatan ya jalan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat simple queue lagi, yaitu untuk under bandwidth-nya ya. Jadi nanti biar hierarkinya atau parennya berurutan ya. Caranya ini kita harus mengambil salah satu IP ya. Kita coba akses di IP full. Nah, teman-teman seperti ini ya. Kita bisa menggunakan yang 10 kan, ini kita gunakan untuk laptop, 2020 untuk hotspot, 3030 untuk router yang ditaruh rumah tetangga, kemudian 4040 kita untuk PPW ya, mungkin suatu waktu dibutuhkan. Ini teman-teman bisa mengambil IP salah satu, ini kita tinggal pilih saja bebas. Misalkan saya ngambil yang, teman-teman bisa menggunakan yang hotspot ya, misalkan ini hotspot ya yang 2020. Jadi saya coba menggunakan yang Ether 5 saja ya, tapi ini kita edit dulu. Nah, ini kita edit nih 23 ya. Nanti untuk 4-nya akan kita gunakan untuk under bandwidth ya. Kita copy ya. Nah, ini sudah 23 ya IP poolnya. Bisa teman-teman lihat ini 23, berarti 24-nya akan kita gunakan untuk under. Cara kemudian ini ya, klik lagi plus gitu, add lagi, kita ke queue, ini kita SKey ya, SKey under bandwidth sepertinya. Ini under kita biar di bawah. Untuk IP targetnya yaitu kita copy saja yang tadi, tapi jangan 253 ini ya. Kita 4 karena 3 sudah digunakan. Ini 4 berarti kita ini ya, untuk Ether 5 ini nantinya tidak akan mendapatkan IP 254 karena kita gunakan untuk under bandwidth-nya ya. Kemudian selanjutnya untuk target uploadnya ini buat sekecil mungkin ya. Ini misalkan 64, untuk downloadnya kita 18K. Kemudian ini untuk yang lainnya biarkan default saja ya. Kita apply, lalu ini berarti ini sudah ada ya untuk pembatasannya nanti. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menambahkan dulu untuk pingnya ya biar lancar, yaitu silakan teman-teman masuk pada IP firewall seperti ini, lalu teman-teman masuk pada Mangle ya, masuk pada Mangle. Kita akan melakukan pre-routing. Caranya yaitu teman-teman klik tambahkan ini ya, tambahkan ininya, biarkan pre-routing. Kemudian untuk protokolnya teman-teman pilih ICMP, kemudian teman-teman langsung masuk ke action, lalu ini pilih MAC connection. Untuk MAC-nya kita kasih nama dulu, misalkan CM ini adalah connection MAC ya, ini untuk ICMP misalkan, ataupun DNS terserah teman-teman. Kita akan ICMP ya, ini passwordnya biarkan checklist. Kita kasih komen dulu, misalkan paket ICMP ya, ICMP. Oke, apply. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan nambahkan untuk TCP-nya ya, klik ini plus biar kelihatan ya. Oke, kita perbesar biar kelihatan semua. Nah, seperti ini. Tambahkan lagi, masuk general ya, ininya biar pre-routing. Protokolnya kita TCP, kemudian untuk DSP portnya kita isi 53,853,5353 gitu ya. Kemudian langsung masuk ke action, ininya pilih MAC connection. Untuk new connection MAC-nya kita pilih dari daftar yang sudah pernah kita buat, yaitu CM ICMP ini biarkan checklist, apply. Oke, ini sudah masuk ya. Kemudian kita buat satu lagi untuk UDP-nya, general pre-routing, protokolnya UDP. Nah, ini UDP ya. Kemudian DSD-nya kita buat lagi 53,853,5353 begitu ya. Kemudian masuk action, pilih MAC connection. Untuk ini, untuk new connection MAC, pilih yang dari daftar ini CM ICMP, apply, lalu oke. Kemudian selanjutnya teman-teman klik lagi ini, kita akan buat marking paketnya pada general.
pilih forward ya. Kemudian pada connection map pilih yang ini sudah kita buat, yaitu CM ICMP. Kemudian teman-teman masuk ke action. Untuk action ini kita pilih yang mark paket ya. Ini mark paket. Kemudian untuk paketnya ini jangan ngambil lagi ya. Kita coba buat paket ya. Tinggal samakan saya dengan ini ya, atau tulis PM tidak apa-apa ya, misalkan PM ping ICMP. Nah gitu ya. Jadi PM ini paket mark ya. Pastroknya hilangkan, apply, lalu oke. Nah seperti ini ya. Oh ya, ini untuk komennya kita ini ya, jangan paket, kita kasih nama ping saja ya. Nah kasih nama ping saja. Oke, jika teman-teman lihat ini sudah ada yang jalan, tetapi ini belum selesai. Untuk ini ya kita coba, atau kita untuk ini kita coba tutup saja ya. Nah, ini untuk DHCP full, atau kita ganti dengan yang barusan di Mengap. Oke, selanjutnya teman-teman ini tambahkan dulu ini ya, klik dulu. Kita untuk namanya kita kasih satu, ini misalkan sesuai di atas ya, misalkan ya, sesuai yang sudah kita buat ya di Mengal ping ICMP gitu ya, ping ICMP. Untuk targetnya teman-teman bisa ngambil dari Ether, misalkan dari kita setting berurutan ini ya berdasarkan address list, misalkan dari untuk laptop gitu ya, atau teman-teman bisa menggunakan networknya ya. Di sini saya akan setting menggunakan ini ya, IP 24. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang Ether 3 ya untuk hotspotnya. Kemudian kita tambahkan yang Ether 4. Nah ini Ether 4 30 garis miring 24. Kemudian kita tambahkan yang Ether 5 40 yang dari sumber internet tidak perlu dimasukin ya teman-teman, 40 0 garis miring 24. Kemudian teman-teman pada target upload, untuk max uploadnya ini kita kasih ini ya, ini kan untuk ping ini biasanya tidak terlalu besar, kita kasih 512k saja. Untuk downloadnya kita kasih 768, terserah teman-teman sih. Yang penting upload dan download harus lebih besar. Download untuk upload saya kasih setengahnya saja ya, untuk target download 1 MB saja. Kemudian selanjutnya teman-teman masuk ke advanced, lalu pada mark paket ya, paket mark ini kita pilih dari PM ping ICMP yang sudah kita buat di Mengal ini ya, di Mengal yang sudah kita buat, pilih ke PM ping ICMP. Kemudian untuk targetnya ini tidak perlu diisi, prioritinya kita isi satu ya. Untuk ping priority pertama kita isi satu. Kemudian untuk quick tipnya ya ini ya, untuk quick tip upload kita pilih PCK upload ya. Ini upload, di upload bagian upload jangan terbalik. Kemudian di quick tip download ini kita pilih PCK download. Kemudian untuk parennya kita arahkan ke SQ total bandwidth ini ya. Parennya kita pilih ke total bandwidth. Kemudian apply, oke begitu ya. Kita coba. Nah, jika diklik tanda bintang ini untuk ICMP sudah masuk ke dalam hierarki dari SQ total download. Bisa teman-teman lihat ini ya posisinya. Nah begitu ya. Begitu juga ICMP-nya ini. Berarti sudah jalan sebenarnya ini. Ya itu sudah jalan ya, pingnya sudah jalan. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menambahkan simple queue untuk masing-masing Ether ini ya. Ini untuk kita akan setting berurutan saja ya. Kita setting untuk laptop dulu ya yang kita gunakan. Silahkan klik tambahkan, klik general ya. Kita ini kasih nomor 2. Misalkan kita kasih nama Ether 2 laptop gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan teman-teman ya. Kita kasih nama ini atau gini saja, Ether laptop misalkan ini. Kemudian untuk IP-nya ini ya, masukkan 10 titik gunakan titik ya, 0 garis miring 24 begitu ya. Kemudian teman-teman juga atur untuk uploadnya, misalkan komputer teman-teman ini ingin menggunakan berapa ya. Ini perhatikan juga di SQ total bandwidthnya ya. Misalkan komputer kita kasih bandwidth 10, untuk downloadnya misalkan 20. Nah begitu ya. Selanjutnya silakan teman-teman, setelah seperti ini kita masuk ke advanced, lalu kita setting priority-nya ya. Ini priority pertama sudah digunakan oleh ping ICMP. Mungkin teman-teman antara laptop, hotspot, Ether 4, Ether 5 mana yang ingin diutamakan.
tapi saya asumsikan 2 dulu saja ya. Misalkan antara laptop dan hotspot ini teman-teman prioritasnya mau hotspot atau komputer teman sendiri. Contohnya kita prioritas komputer dulu ya. Komputer yang kita gunakan prioritinya 2. Ini satunya kita sudah digunakan oleh ini ya, yang satu ini oleh ping ICMP. Seperti itu ya. Ininya biarkan default, kemudian parnya kita arahkan ke ASCII total bandwidth, ke ASCII total bandwidth, begitu ya. Kemudian apply, lalu oke. Maka Ether laptop ini sudah masuk ke ASCII total bandwidth seperti ini ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menambahkan simple queue untuk Ether 3 ya. Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan ini plus ya. Ini add saja. General kita kasih nama 3 titik Ether, berarti Ether hotspot, Ether hotspot. Kemudian target IP-nya ini ya, berarti 20.20.20.0/24. Kemudian untuk ini ya, karena ini untuk hotspot, ini ya, untuk hotspot kita ini untuk target upload downloadnya biarkan unlimited ya, karena untuk speednya kan, untuk speednya jika teman-teman lihat di hotspot di sini di user profile, nah teman-teman ini speednya sudah kita atur di Micmon sebenarnya ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan ini. Jadi ini dibikin unlimited saja, lalu masuk advanced. Ini biarkan default, kita priority-nya kita gunakan 3 ya, karena ini untuk priority 1 digunakan oleh ICMP, priority 2 sudah digunakan oleh laptop ya. Kita gunakan priority 3. Kemudian untuk target upload pada Qtip-nya kita gunakan default, ini jangan small, kita pilih default. Kemudian untuk parent-nya pilih yang seperti ini ya, seperti sebelumnya, kita pilih ASCII total bandwidth seperti itu ya. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Nah, Ether hotspot sudah masuk ya, seperti ini. Untuk hotspot ini masih 0 karena memang bisa teman-teman lihat ini posisinya miring-miring ya, karena memang saya belum nyalakan. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menambahkan simple queue untuk Ether 4 ya, karena ini topologinya router ini kan ada di rumah tetangga begitu. Jadi kita misalkan kita buat dulu ya sambil jalan, tambahkan dulu ya untuk simple queue-nya. Pada general kita kasih root nomor 4 Ether tetangga begitu ya, tetangga. Jangan lupa masukkan juga targetnya ini 30.30.30.30.0/24 begitu ya. Kemudian untuk target uploadnya, misalkan untuk uploadnya yang ke rumah tetangga ini berapa, teman-teman bisa atur saja ya. Misalkan kita 8 MB, untuk downloadnya misalkan 16, saya kasih 16 MB gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya setelah setting seperti ini, kita ini ya advance, lalu ininya biarkan priority-nya kita priority-nya 4 ya, karena untuk priority 1, 2, 3 sudah kita gunakan sebelumnya, kita 4. Kemudian untuk Qtip target uploadnya kita pilih yang PC key upload. Kemudian untuk downloadnya kita pilih PC key download. Kemudian untuk parentnya kita pilih seperti sebelumnya ke total. Ini alasannya kenapa kita menggunakan PC key upload dengan jatah taruhlah 16 Mbps ya untuk downloadnya. Ini topologinya jika router tersebut digunakan oleh 3 orang ataupun 2 orang, misalkan digunakan oleh 2 orang, berarti pengguna tersebut tidak akan rebutan bandwidth ya. Jadi misalkan 16 Mbps berarti dia akan menggunakan bandwidth rata begitu, 88 tuh ya. Itu tergantung pada lapangan, tetapi cara ini yaitu ketika speed downloadnya 16 itu walaupun digunakan oleh 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang ataupun 16 orang itu akan dibagi rata. Kalau contohnya 16 orang berarti dia akan mendapatkan masing-masing 1 Mbps. Mungkin topologinya seperti itu ya. Ini untuk router yang ke tetangga seperti itu ya. Kalau sudah kita apply lalu oke, begitu ya teman-teman. Ini untuk PPO ini tergantung sih nantinya. Ini kan saya belum ada rencana, mungkin teman-teman bisa tambahkan dulu juga ya. Misalkan seperti untuk apa ya caranya, misalkan kita bikin default dulu saja ya. Oke, kita berarti tambahkan lagi untuk Ether 5. Ini saya belum ada gambaran ya untuk digunakan PPW apa.
Ini biar kita tidak setting lagi saja sih. Terlima outer PPOE. Nah, seperti ini ya. Kemudian targetnya ini 40 titik kosong garis miring 24. Berarti ini untuk downloadnya kita asumsikan ini ya. Ini sudah jalan untuk ini tetangga kebetulan pasang baru, jadi dia merah ya. Alokasi 16 MB langsung merah. Kayaknya lagi down. Nggak apa-apa, biarin dulu. Kemudian untuk ini nganggur sih. Nggak pakai ya miring ini. Ini hanya contoh saja ya. Misalkan ini 210 atau samakan dengan laptop saja ya. Samakan dengan laptop saja yang kita gunakan sementara. Kemudian masuk advance. Priority-nya kita buat 5 ya. Jadi berurutan saja. 5 ininya default saja ya. Ini default nah, seperti laptop bisa teman-teman lihat. Kita bikin default saja. Default parenya sama, arahkan ke SQ total dan klik apply, lalu oke, seperti itu ya. Oke, ini untuk penyetingan simple queue untuk 1 2 3 4 dan yang pertama ICMP ini sudah hampir selesai. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur untuk hotspot ya, untuk pecahan WiFi agar bandwidthnya tidak bocor. Langkah pertama, teman-teman bisa langsung masuk ke hotspot profil ya, pada IP hotspot, masuk ke user profil seperti ini ya. Oke, ke user profil, teman-teman bisa ini klik ya, kita atur dulu semua. Nah, di sini ini biar karena ini sudah kita setting. Ini pada queue teman-teman ya, pada queue ini biar kelihatan ya, yang simple queue-nya ini yang insert queue before arahkan ke ini ya, under, arahkan ke under. Kemudian untuk parent queue-nya kita arahkan ke ini ya, ke hotspot Ether 3 hotspot ya. Kemudian untuk queue tipnya kita gunakan hotspot default begitu ya. Klik apply lalu oke gitu ya. Kita lakukan untuk semuanya ya. Kita pilih ASCII under bandwidth ya, ini. Nah, ini. Kemudian parentnya kita arahkan ke hotspot karena ini untuk hotspot ya. Queue tipnya pilih hotspot default, apply lalu oke. Setting untuk semuanya lakukan cara yang sama saja. Hotspot default, oke, apply, oke. Kemudian kita setting semuanya SQ under hotspot, lalu pilih hotspot default seperti ini ya. Apply oke, kita setting semuanya, pilih ke under. Untuk parent queue-nya kita ke Ether. Kemudian queue tipnya kita menggunakan hotspot default, apply lalu oke. Oke, untuk pengaturan limitasi bandwidth untuk semua Ether ini sebenarnya sudah selesai ya. Untuk sistem hierarki ataupun parentnya ini untuk hotspot saya belum aktifkan. Di sini saya sementara coba aktifkan terlebih dahulu ya, tunggu sebentar. Oke, karena ini untuk usernya sebelumnya saya sudah hapus dulu ya, bersihkan dulu. Kita untuk sementara coba bikin dulu untuk manual saja di sini, tidak di Micmon. Servernya kita coba di hotspot ataupun di default tidak apa-apa. Profilnya ini untuk contoh saja ya. Kita menggunakan tes saja, passwordnya tes, lalu oke. Di sini ya, saya akan cek ya. Kita coba login di HP. Tunggu sebentar. Ini oke, sudah terhubung. Maka user test ini ya, seperti ini ya. Kita coba tuh. Di sini saya tidak rekor ya. Kita tes. Oh, kita coba speed test saja. Nah, jika teman-teman lihat, ini saya coba barusan bikin lagi yang baru ya. Ternyata ini ada kebocoran ya. Ini saya sudah buat dulu, coba dulu ya. Ini sudah masuk ya. Ini sudah aktif, tapi pas saya tes ya ini ya. Jadi sebelum kita public harus kita uji dulu ya. Kita coba tes. Mohon maaf saya tidak perlihatkan yang di HP, tidak apa-apa. Ternyata ngangkat di 40 Mbps, berarti bocor. Berarti ini kesalahannya. Nah, ini biar kelihatan. Oke, masih error. Sepertinya mikrotiknya minta reboot ya, minta reboot. Sepertinya kita akan reboot dulu ya, karena saya coba di HP ini masih sama. Biasanya ini kita harus reboot dulu untuk menyimpan settingan seperti ini ya. Oke, kita reboot sebentar. Masuk sistem, lalu kita reboot. Yes, baru tit 1 kali, tunggu sampai tit 2 kali. Oke, sudah masuk lagi ya. Oke, ini sudah masuk lagi. Kita coba. Oke, bener. Kita coba ya. Ini perhatikan yang hotspot tadi belum masuk ya datanya. Kita coba apakah mentok di 5 Mbps. Kita tes lagi. Harusnya sampai merah di sini. Kita tunggu. Oke, ini sudah berfungsi ya. Oke, di HP juga sudah berfungsi. Ini merah ya, udah mentok. Saya speed test. Oke, 5 Mbps berarti sudah sesuai. Jadi jika teman-teman kasusnya seperti tadi ya, tidak keluar ini total downloadnya, teman-teman silahkan reboot dulu saja untuk routernya ataupun mikrotiknya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komentar. Dan terima kasih.